Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk ibu dan bapak semua di rumah. Pernah nggak, setelah makan sayur yang kelihatannya sehat, tiba-tiba sendi terasa nyeri, terutama di bagian kaki atau tangan? Rasanya ngilu, seperti ditusuk-tusuk jarum, padahal makanannya bukan daging, bukan jeroan tapi justru dari sayuran. Nah, di video ini kita akan bahas tuntas. Sayur apa saja yang ternyata bisa memicu asam urat kambuh? Apakah bayam, kangkung, atau malah kembang kol? Banyak orang mengira semua sayuran itu pasti sehat. Padahal, untuk penderita asam urat, ada beberapa jenis sayuran yang sebaiknya dihindari atau dibatasi. Salah-salah makan, bisa-bisa sendi bengkak, tidur nggak nyenyak, bahkan jalan pun terasa berat. Tapi tenang, saya juga akan berikan alternatif sayur yang aman dikonsumsi, bahkan bisa membantu menurunkan kadar asam urat secara alami. Sebelum lanjut, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk subscribe dulu ke channel ini. Cukup klik tombol merah di bawah, supaya tidak ketinggalan video-video kesehatan lainnya, khusus untuk usia lanjut. Dan jangan lupa, silakan tulis di kolom komentar, hadir dan dari kota mana, agar saya bisa menyapa Bapak Ibu di video berikutnya. Kalau sudah, mari kita mulai pembahasannya dari awal. Apa sih sebenarnya yang membuat sayur bisa menjadi masalah bagi penderita asam urat? Banyak orang berpikir, kalau makan sayur, pasti aman, kan sehat. Memang benar, sayur itu mengandung banyak serat, vitamin, dan baik untuk tubuh. Tapi untuk orang yang punya masalah asam urat, tidak semua sayuran bisa dikonsumsi sembarangan. Kenapa bisa begitu? Karena ada beberapa jenis sayur yang mengandung zat purin cukup tinggi. Zat inilah yang nantinya diolah tubuh menjadi asam urat. Jika purin terlalu banyak, tubuh tidak bisa membuangnya dengan cepat. Akhirnya, kadar asam urat meningkat dan mengendap di sendi. Itulah kenapa, walaupun hanya makan bayam atau daun singkong, tiba-tiba sendi terasa panas, bengkak, atau nyeri luar biasa. Bahkan, beberapa orang sampai tidak bisa berjalan karena serangannya sangat tajam. Ada penelitian dari jurnal medis internasional yang menyebutkan bahwa konsumsi makanan tinggi purin, baik dari hewani maupun nabati, berkontribusi besar terhadap naiknya kadar asam urat, khususnya pada orang usia lanjut yang fungsi ginjalnya sudah mulai menurun. Jadi, meskipun sayuran kelihatannya alami dan sehat, jika purinnya tinggi dan dimakan terlalu sering, bisa memicu kambuhnya asam urat. Apalagi kalau dikonsumsi bersamaan dengan makanan lain seperti tempe, daging, atau santan. Wah, efeknya bisa langsung terasa dalam waktu 24 jam. Untuk itulah, di bagian-bagian berikutnya, kita akan bahas satu persatu. Sayuran apa saja yang ternyata tinggi purin dan perlu diwaspadai oleh penderita asam urat. Kita mulai dari yang paling sering ada di meja makan, bayam. Apa bahayanya? Dan bagaimana menggantinya dengan sayuran yang lebih aman? Yuk lanjut ke bagian berikutnya. Siapa sih yang tidak kenal dengan bayam? Sayuran hijau yang satu ini sering jadi andalan di meja makan kita, kan? Bayam kaya akan zat besi, vitamin A, dan folat, yang baik untuk tubuh. Bahkan, mungkin kita pernah mendengar bahwa bayam bisa memperkuat tubuh dan membantu kita merasa lebih energik. Tapi, bagi penderita asam urat, bayam ternyata bukan pilihan yang terbaik. Kenapa bisa begitu? Bayam termasuk salah satu sayuran yang mengandung purin cukup tinggi. Purin adalah senyawa yang bisa diubah tubuh menjadi asam urat. Kalau kita makan bayam terlalu banyak, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat asam urat, kandungan purin yang tinggi ini bisa menyebabkan asam urat menumpuk di sendi, yang akhirnya berujung pada peradangan dan rasa nyeri yang luar biasa. Berdasarkan studi dari Universitas Gizi Medis, bayam memiliki purin yang lebih tinggi dibandingkan sayuran lain seperti wortel atau timun. Bahkan, per 100 gram bayam, ada sekitar 57 mg purin, yang cukup tinggi bila dikonsumsi secara berlebihan. Bayangkan, kalau kita makan bayam dalam jumlah besar, kadar purin di tubuh bisa meningkat drastis dalam waktu singkat, yang tentu saja sangat berbahaya bagi penderita asam urat. Tak jarang, penderita asam urat merasa kesakitan setelah makan bayam, meskipun sayur ini terlihat sangat sehat. Selain itu, bayam juga cenderung memiliki oksalat, zat yang bisa mengganggu penyerapan kalsium dan berpotensi memicu batu ginjal. Jadi,
Selain berisiko meningkatkan kadar asam urat, bayam juga bisa menjadi masalah bagi organ tubuh lainnya. Namun, jangan khawatir, karena ada banyak alternatif sayuran lain yang lebih aman untuk penderita asam urat. Misalnya, selada air atau sawi hijau yang memiliki kandungan purin jauh lebih rendah. Kedua sayuran ini kaya akan serat dan air, yang sangat baik untuk kesehatan ginjal dan tubuh secara keseluruhan. Mengganti bayam dengan selada air dalam salad atau tumisan bisa jadi pilihan yang cerdas dan tetap lezat. Resep alternatif. Untuk Anda yang suka dengan sayuran hijau, coba saja resep tumisan selada air dengan bawang putih dan sedikit minyak zaitun. Caranya sangat mudah. Panaskan sedikit minyak zaitun, tumis bawang putih cincang hingga harum, kemudian masukkan selada air yang sudah dicuci bersih. Tumis sebentar hingga layu, dan sajikan hangat. Rasanya tetap segar dan nikmat, namun jauh lebih aman untuk kadar asam urat Anda. Selada air akan memberikan tekstur yang renyah dan kaya vitamin yang tak kalah dengan bayam. Jadi, walaupun bayam terlihat sangat sehat dan penuh manfaat, bagi Anda yang memiliki masalah dengan asam urat, sebaiknya dikonsumsi dengan hati-hati dan dalam jumlah yang sangat terbatas. Sebagai alternatif, cobalah sayuran lain yang lebih rendah purin, dan tetap nikmati manfaat dari makan sayur dengan cara yang lebih aman dan menyenangkan. Sekarang, mari kita lanjutkan ke sayur berikutnya yang juga sering hadir di meja makan kita, kangkung. Apa saja dampaknya bagi penderita asam urat? Yuk, kita bahas di bagian selanjutnya. Kangkung, siapa yang tak kenal dengan sayuran yang satu ini? Selain enak, kangkung juga sering ditemukan di berbagai masakan Indonesia, seperti tumis kangkung yang segar atau sop kangkung yang gurih. Kangkung memang kaya akan vitamin A, C, serta mineral penting yang baik untuk tubuh kita. Namun, meskipun banyak manfaatnya, bagi penderita asam urat, kangkung ternyata juga bisa menjadi bumerang. Mengapa begitu? Seperti halnya bayam, kangkung mengandung purin tinggi. Purin adalah senyawa yang dalam tubuh akan diubah menjadi asam urat. Nah, bagi orang yang sudah memiliki masalah dengan asam urat, mengonsumsi sayuran yang mengandung purin tinggi seperti kangkung bisa menjadi masalah besar. Meskipun kangkung terlihat ringan dan sehat, per 100 gram kangkung, terdapat sekitar 50-75 mg purin. Bahkan, kangkung yang dimasak dengan cara sederhana sekalipun, jika dimakan dalam jumlah banyak, tetap dapat memicu peningkatan kadar asam urat dalam tubuh. Hal ini tentunya berisiko menyebabkan serangan gout atau asam urat, yang biasanya ditandai dengan rasa nyeri, bengkak, dan panas pada sendi, terutama pada bagian jari kaki besar. Penyakit asam urat ini seringkali datang dengan rasa nyeri yang mendalam, dan bisa berlangsung selama beberapa hari, membuat pengidapnya sulit bergerak atau melakukan aktivitas sehari-hari. Kangkung, yang dianggap sebagai sayuran sehat dan bergizi, justru bisa menjadi pemicu kambuhnya kondisi tersebut jika dikonsumsi secara berlebihan. Salah satu alasan mengapa kangkung berisiko bagi penderita asam urat adalah karena kangkung tumbuh di air. Ini berarti kandungan purin yang ada dalam kangkung bisa lebih mudah terlarut dan diserap tubuh ketika kita mengonsumsinya. Meskipun sayuran ini sangat populer di masakan sehari-hari, sangat disarankan untuk membatasi jumlah konsumsi kangkung jika Anda memiliki riwayat asam urat. Ada baiknya untuk menggantinya dengan sayuran lain yang lebih aman, seperti selada, sawi, atau bok choy, yang kandungan purinnya jauh lebih rendah dan tetap menawarkan banyak manfaat kesehatan. Dengan demikian, Anda tetap bisa menjaga pola makan sehat tanpa mengorbankan kesehatan sendi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan ke sayur berikutnya yang juga sering hadir di meja makan kita, daun singkong. Apa saja dampaknya bagi penderita asam urat? Yuk, kita bahas di bagian selanjutnya. Siapa yang tidak mengenal daun singkong? Daun singkong adalah salah satu sayuran yang sering hadir dalam berbagai masakan Indonesia, seperti sambal goreng daun singkong atau daun singkong rebus yang dipadukan dengan sambal terasi. Rasanya memang menggugah selera, namun sayuran ini bisa menjadi masalah bagi penderita asam urat. Mengapa demikian? Meskipun daun singkong kaya akan protein nabati, serat, dan vitamin A yang baik untuk tubuh, sayuran ini juga mengandung purin yang cukup tinggi. Bagi penderita asam urat, konsumsi daun singkong dalam jumlah banyak dapat memicu penumpukan asam urat di sendi, yang kemudian menimbulkan rasa nyeri, pembengkakan, dan bahkan serangan gout atau peradangan sendi yang sangat menyakitkan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Gizi dan Pangan, daun singkong mengandung purin sekitar 50-60 mg per 100 gram,
yang termasuk kategori tinggi untuk sayuran. Jadi, meskipun daun singkong memberikan banyak manfaat gizi, bagi mereka yang memiliki riwayat asam urat, sangat penting untuk mengonsumsi daun singkong dengan hati-hati. Di Indonesia, daun singkong seringkali disajikan dalam bentuk sambal terasi daun singkong, yang menjadi hidangan favorit banyak orang. Namun, sambal terasi yang pedas dan berlemak, apalagi jika dikonsumsi dalam porsi besar, dapat meningkatkan risiko serangan asam urat. Ini karena sambal terasi sering mengandung bahan yang memperburuk peradangan, seperti garam berlebihan atau minyak goreng. Namun, bukan berarti daun singkong harus dihindari sepenuhnya. Bagi penderita asam urat, batasi konsumsi daun singkong untuk menjaga kadar purin tetap dalam batas aman. Jika Anda ingin tetap menikmatinya, ada beberapa tips yang bisa diterapkan untuk mengurangi risiko tersebut. Tips konsumsi daun singkong untuk penderita asam urat. 1. Batasi jumlah konsumsi. Sebaiknya, konsumsi daun singkong hanya dalam jumlah yang sedikit atau seimbang dengan sayuran lain yang lebih rendah purin. Misalnya, 1 hingga 2 sendok makan daun singkong dalam 1 porsi makan. 2. Konsumsi dengan nasi dan banyak air putih. Agar lebih aman, konsumsi daun singkong bersama nasi atau karbohidrat lain, serta perbanyak konsumsi air putih. Air putih akan membantu melarutkan asam urat dalam tubuh dan mempercepat proses pengeluarannya melalui urin. Dengan cara ini, Anda tetap bisa menikmati daun singkong tanpa khawatir memicu serangan asam urat. 3. Rebus daun singkong dengan baik. Untuk mengurangi kandungan purin, pastikan Anda merebus daun singkong dengan air yang cukup dan membuang air rebusannya. Ini bisa membantu mengurangi beberapa kandungan purin yang ada di dalamnya sebelum disajikan. Dengan mengikuti tips-tips tersebut, Anda masih bisa menikmati daun singkong, tapi tetap menjaga kesehatan sendi Anda agar terhindar dari serangan asam urat. Meskipun daun singkong memiliki banyak manfaat bagi tubuh, seperti meningkatkan daya tahan tubuh dan baik untuk pencernaan, bagi penderita asam urat, penting untuk menjaga keseimbangan dalam pola makan. Seperti halnya banyak sayuran lainnya, moderasi adalah kunci. Jika Anda tetap ingin menikmati daun singkong, pastikan untuk mengonsumsinya dengan cara yang lebih aman dan dalam porsi yang tidak berlebihan. Selanjutnya adalah sayur kacang panjang. Mari kita bahas lebih lanjut. Sayur kacang panjang, meskipun sering dianggap sebagai sayuran yang sehat dan kaya gizi, ternyata bisa menjadi masalah bagi penderita asam urat. Sebagai bagian dari kelompok kacang-kacangan, kacang panjang mengandung purin yang cukup tinggi, tentu saja menjadi perhatian serius bagi penderita penyakit asam urat. Meskipun kacang panjang mengandung banyak serat, protein nabati, dan vitamin, bagi lansia atau siapa saja yang memiliki masalah dengan asam urat, mengonsumsi kacang panjang secara rutin bisa memperburuk kondisi. Kacang panjang mengandung purin sekitar 50-75 mg per 100 gram, yang termasuk dalam kategori tinggi jika dibandingkan dengan sebagian besar sayuran lainnya. Oleh karena itu, jika dikonsumsi secara berlebihan, kacang panjang bisa menyebabkan penumpukan asam urat di tubuh, memicu serangan gout atau nyeri sendi yang menyakitkan. Bagi lansia, dampak dari mengonsumsi kacang panjang secara rutin bisa lebih signifikan. Seiring bertambahnya usia, metabolisme tubuh menjadi lebih lambat, dan kemampuan tubuh untuk mengeluarkan asam urat dari darah pun berkurang. Hal ini menyebabkan tubuh lebih rentan terhadap serangan asam urat. Mengonsumsi kacang panjang dalam jumlah besar bisa mempercepat terjadinya penumpukan asam urat, yang berisiko meningkatkan serangan asam urat dan memperburuk kondisi persendian. Dalam sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Rheumatology, ditemukan bahwa konsumsi kacang-kacangan yang tinggi purin dapat meningkatkan kejadian gout pada individu yang sudah memiliki kadar asam urat tinggi. Studi ini juga mengingatkan bahwa penderita asam urat harus hati-hati dalam memilih sumber protein, termasuk sayuran seperti kacang panjang, yang meskipun sehat, bisa berisiko bagi kesehatan sendi. Namun, bukan berarti Anda harus sepenuhnya menghindari kacang panjang. Jika Anda memang ingin menikmati kacang panjang, batasi konsumsi dan perhatikan pola makan secara keseluruhan. Jika Anda mencari alternatif yang lebih aman dan tetap bergizi, Anda bisa mencoba resep sayuran lain yang lebih rendah purin, seperti tumis labu siam dengan wortel. Labu siam dan wortel adalah pilihan yang sangat baik untuk menggantikan kacang panjang, karena keduanya mengandung lebih sedikit purin, tetapi tetap memberikan manfaat gizi yang sama, seperti serat, vitamin A, dan C, yang baik untuk tubuh. Dengan sedikit penyesuaian, Anda bisa tetap menikmati hidangan lezat yang baik untuk tubuh, tanpa khawatir memperburuk kondisi asam urat. Jadi,
Meskipun kacang panjang enak dan bergizi, bagi penderita asam urat, penting untuk tetap berhati-hati dalam konsumsi dan menggantinya dengan pilihan yang lebih aman jika diperlukan. Selanjutnya adalah jamur. Jamur, meskipun sering dianggap sebagai sayuran karena sering digunakan dalam masakan, sebenarnya bukanlah tumbuhan sejati. Jamur termasuk dalam kelompok fungi, yang memiliki karakteristik dan kandungan yang berbeda dari sayuran lainnya. Meskipun demikian, jamur tetap menjadi bahan masakan favorit di banyak hidangan, mulai dari sup jamur, tumis jamur, hingga pizza jamur. Namun, bagi penderita asam urat, konsumsi jamur harus dilakukan dengan hati-hati. Jamur mengandung purin yang cukup tinggi. Bagi orang yang memiliki masalah dengan asam urat, mengonsumsi jamur bisa memicu peningkatan kadar asam urat dalam darah, yang pada gilirannya bisa menyebabkan nyeri sendi yang hebat. Kandungan purin pada jamur dapat bervariasi. Namun beberapa jenis jamur, seperti jamur kancing atau shiitake, dapat mengandung purin yang cukup tinggi. Studi yang diterbitkan dalam Journal of Nutritional Biochemistry menunjukkan bahwa konsumsi jamur dalam jumlah berlebihan dapat memperburuk kondisi gout. Penelitian tersebut juga menyarankan agar penderita asam urat lebih selektif dalam memilih jenis jamur yang dikonsumsi, mengingat tidak semua jamur mengandung purin dengan kadar yang sama. Beberapa jenis jamur yang lebih berisiko untuk meningkatkan kadar asam urat, seperti jamur shiitake dan jamur kancing, sebaiknya dihindari oleh penderita gout, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah banyak. Tips mengonsumsi jamur untuk penderita gout. 1. Batasi konsumsi jamur segar. Jika Anda ingin mengonsumsi jamur, pilihlah jamur segar dan batasi jumlahnya. Sebagai alternatif, pilih jenis jamur dengan kandungan purin lebih rendah, seperti jamur tiram, yang lebih aman bagi penderita asam urat. 2. Hindari jamur instan atau kalengan. Jamur instan atau kalengan mengandung banyak tambahan bahan pengawet dan garam, yang bisa memperburuk gejala asam urat. Sebaiknya hindari atau konsumsi dalam jumlah yang sangat terbatas. Dengan sedikit perhatian pada jenis jamur yang dikonsumsi dan cara pengolahannya, Anda tetap bisa menikmati masakan sehat tanpa mengorbankan kesehatan sendi Anda. Selanjutnya adalah kembang kol. Kembang kol, yang sering dianggap sebagai sayuran yang sehat dan ringan, memang memiliki banyak manfaat gizi. Sayuran ini kaya akan serat, vitamin C, dan antioksidan yang sangat baik untuk tubuh. Namun, meskipun kembang kol terlihat sehat, bagi penderita asam urat, sayuran ini perlu dikonsumsi dengan hati-hati. Kembang kol mengandung purin yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan sayuran lainnya, meskipun tidak setinggi kadar purin pada jenis makanan lain seperti daging atau makanan laut. Namun, bagi penderita asam urat, mengonsumsi kembang kol dalam jumlah berlebihan dapat memicu peningkatan kadar asam urat dalam tubuh. Ini terjadi karena purin yang terkandung dalam kembang kol dapat diubah menjadi asam urat saat diproses oleh tubuh. Salah satu kombinasi yang perlu dihindari adalah kembang kol yang dimasak bersama daging. Daging merah, ayam, atau ikan yang mengandung purin tinggi jika dipadukan dengan kembang kol bisa memperburuk kadar asam urat dalam darah. Kombinasi ini dapat mempercepat lonjakan asam urat dan memicu serangan gout atau nyeri sendi yang menyakitkan. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition menyebutkan bahwa konsumsi sayuran kaya purin yang dicampur dengan makanan tinggi purin, seperti daging, dapat meningkatkan risiko serangan asam urat. Oleh karena itu, bagi penderita asam urat, penting untuk memperhatikan kombinasi bahan makanan dalam satu hidangan agar tidak memperburuk kondisi sendi. Batasi konsumsi kembang kol dan hindari mengonsumsinya bersama dengan makanan tinggi purin lainnya, seperti daging. Sebagai alternatif yang lebih aman, Anda bisa mencoba rebusan kentang dan wortel yang kaya akan serat dan lebih rendah purin. Kentang dan wortel memberikan rasa yang lezat dan tekstur yang enak, tanpa khawatir memperburuk kadar asam urat. Cobalah untuk membuat hidangan sehat dengan mengombinasikan kedua sayuran ini dalam satu hidangan yang kaya gizi, tetapi aman bagi penderita asam urat. Dengan perhatian pada jenis sayuran dan cara pengolahan, Anda tetap bisa menikmati makanan yang sehat tanpa mengorbankan kesehatan sendi Anda. Menjaga pola makan yang sehat sangat penting bagi penderita asam urat, dan salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah memilih sayuran yang rendah purin. Sayuran ini tidak hanya aman bagi penderita asam urat, tetapi juga menyediakan banyak manfaat gizi yang penting untuk tubuh. Beberapa sayuran yang rendah purin dan bisa menjadi pilihan tepat untuk penderita asam urat antara lain mentimun, tomat, wortel, dan pare. Mentimun, misalnya,
adalah pilihan yang sangat baik karena mengandung banyak air, rendah kalori, dan sangat menyegarkan. Tomat, meskipun sedikit mengandung purin, tetap bisa dimasukkan dalam menu harian dengan porsi terbatas. Wortel juga sangat kaya akan beta-karoten dan serat, yang baik untuk kesehatan pencernaan dan jantung. Pare memiliki sifat yang membantu menurunkan kadar gula darah, dan meskipun rasanya sedikit pahit, pare merupakan sayuran yang aman untuk penderita asam urat. Selain memilih sayuran yang tepat, cara mengolah sayuran juga sangat penting untuk menjaga kesehatan Anda. Cobalah untuk mengolah sayuran tanpa menggunakan santan atau MSG, karena bahan-bahan tersebut bisa memperburuk kondisi tubuh dan meningkatkan risiko gangguan metabolisme. Santan, yang mengandung lemak jenuh tinggi, bisa menambah beban bagi tubuh, sementara MSG bisa merangsang peningkatan tekanan darah dan mengganggu keseimbangan natrium dalam tubuh. Pilihlah cara memasak yang sehat, seperti menumis dengan sedikit minyak, merebus, atau mengukus sayuran agar kandungan gizi tetap terjaga tanpa menambah beban bagi tubuh. Untuk memberi gambaran lebih jelas, berikut adalah contoh menu harian sederhana yang bisa dijadikan referensi bagi penderita asam urat. Sarapan. Oatmeal dengan potongan wortel dan mentimun. Segelas air putih hangat dengan sedikit perasan lemon. Makan siang. Sup tomat dengan sedikit brokoli dan pare. Sepotong roti gandum panggang dengan taburan keju rendah lemak. Makan malam. Tumis wortel dengan sedikit minyak zaitun dan daun selada segar. Nasi merah atau kentang rebus sebagai sumber karbohidrat kompleks. Dengan memperhatikan pilihan sayuran, cara pengolahan, serta mengimbangi dengan konsumsi buah yang tepat dan hidrasi yang cukup, penderita asam urat dapat menjaga kadar asam urat dalam tubuh tetap stabil dan mengurangi risiko terjadinya serangan nyeri sendi. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat bagi Anda, terutama dalam menjaga kesehatan tubuh dan mencegah serangan asam urat. Dengan memilih sayuran yang tepat dan mengolahnya dengan cara yang sehat, Anda bisa tetap menikmati makanan lezat tanpa khawatir memperburuk kondisi kesehatan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share ke grup keluarga atau teman-teman Anda yang mungkin juga membutuhkan informasi ini. Ajak mereka untuk menjaga kesehatan bersama-sama. Sebelum kami mengakhiri, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa penonton yang sudah memberikan komentar dan dukungan. Kami sangat menghargai partisipasi Anda. Untuk penutup, kami ingin mengajukan pertanyaan interaktif. Dari daftar sayuran tadi, mana yang sering Anda makan? Apakah Anda punya cara unik untuk mengolah sayur rendah purin yang cocok untuk penderita asam urat? Silakan tulis jawaban Anda di kolom komentar, dan kita bisa saling berbagi tips dan ide yang bermanfaat. Terima kasih sudah bergabung, dan sampai jumpa di video berikutnya.